Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Besar harapan saya kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam renungan brankas, berjalan dalam tuntunan kasih Kristus. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini, ketika kami boleh menikmati segala karya Tuhan yang indah di muka bumi ini, kami boleh menaikkan segala pujian, hormat dan syukur kami hanya kepada Engkau. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu lah yang menjadi rema, yang menuntun dan menguatkan kami dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita hari ini terambil dari kitab Nehemia pasal 4 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini, berjaga dan membangun. Jika disuruh memilih, mana yang lebih penting bagi kita, berdoa atau bekerja? Kita sering mendengar satu ungkapan yang mengatakan, doakan apa yang engkau kerjakan dan kerjakan apa yang engkau doakan. Dari ungkapan itu tentu memberikan sebuah arti atau makna bagi kita, bahwa berdoa dan bekerja sama-sama penting bagi kita semua. Demikian juga bagi Nehemia. Kedua ungkapan itu antara berdoa dan bekerja sama-sama penting bagi Nehemia. Karena ketika Nehemia menghadapi tantangan dan rintangan dari Sanbalat dan Tobia, ketika Nehemia ingin kembali membangun tembok Yerusalem yang sudah roboh, Nehemia menyampaikan doanya kepada Allah dan menyuruh orang-orang supaya tetap berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa? Supaya ketika mereka berjaga-jaga dan berdoa, itu bisa mengantisipasi bila mana terjadi serangan dari musuh-musuh, dari orang-orang yang ingin menghambat, merintangi, menggagalkan proses pembangunan kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mereka tahu bahwa semua rencana pembangunan kembali tembok itu adalah rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, berhasilnya pembangunan tembok Yerusalem itu kembali karena Tuhan yang bekerja, menolong dan memberkati bangsa Israel bersama-sama dengan Nehemia. Mereka belajar menggantungkan iman mereka, kehidupan mereka, segala pekerjaan mereka hanya kepada kuasa Allah. Selain mereka juga berdoa, mereka juga mengerahkan tenaga. Seluruh tim mengerahkan kekuatannya untuk apa? Bekerja bersama-sama untuk dipakai oleh Tuhan, menggenapi rencana Tuhan membangun kembali tembok itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa kepada Allah menunjukkan kebergantungan kepada Allah. Tetapi Allah juga memakai orang-orang yang dipercayakan Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, menjadi penyambung tangan Allah untuk menggenapi rencananya. Oleh karena itu, Nehemia bersama dengan umat Israel pada waktu itu adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana membangun kembali tembok itu. Nehemia juga memakai berbagai rencana dan strategi. Untuk apa? Untuk merancang bagaimana supaya proses pembangunan tembok itu bisa berhasil. Melindungi pekerjaan itu dari berbagai siasat-siasat.
dari orang-orang jahat yang ingin menggagalkan berbagai upaya pekerjaan pembangunan tembok itu kembali. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi yang dihadapi Nehemia pada masa itu hampir sama dengan situasi yang kita sedang hadapi saat ini. Bedanya kalau zaman dulu Nehemia membangun tembok Yerusalem yang roboh. Tapi saat ini kita membangun gedung gereja Amin, Jemaat Hermon yang lebih baik lagi. Kita juga di sini sedang dalam proses. Oleh karena itu, kita juga terus berdoa, menaruh pengharapan kita kepada Allah. Kita meyakini bahwa pembangunan gedung gereja Amin Jemaat Hermon bukan rencana manusia, tetapi karena ini adalah rencana Tuhan. Oleh karena itu kita semua terus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memampukan kita dalam mengerjakan segala proses pembangunan yang sedang kita jalani pada saat ini. Ada tantangan? Ya. Ada kesulitan? Pasti. Tetapi di sini tidak membuat kita menjadi menyerah dan berhenti ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang ada. Kita jemaat, mari bergandengan tangan. Ya. Kita diajak bergandengan tangan, bekerja keras, bersehati, karena Tuhan memakai kita menjadi alat yang diberkati Tuhan untuk membangun rumah Tuhan yang ada di gereja Amin Jemaat Hermon. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti halnya ketika membangun sebuah bangunan yang tentunya tidak pernah lepas dari berbagai kesulitan, tantangan, dan hambatan. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Pasti ada tantangan. Setiap pekerjaan yang kita sedang jalankan tidak selalu berjalan lancar. Ya. Tidak selalu berjalan mulus segala apa yang kita rancang, yang kita sedang impikan. Ya. Tetapi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, masalah, tantangan, hambatan harus kita hadapi. Seperti Nehemia, seperti orang-orang Israel yang menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan hambatan yang datang, yang berusaha menggoyahkan iman mereka, yang berusaha untuk membuat mereka menyerah, patah semangat untuk membangun tembok Yerusalem. Demikian juga hendaknya kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita percaya bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan, maka di tengah-tengah tantangan, kesulitan, dan hambatan itu, Allah tidak tinggalkan kita bekerja sendiri, berjuang sendiri dalam segala situasi yang sedang kita hadapi. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, tantangan, rintangan sudah merupakan bagian perjalanan kehidupan kita. Sebagai warga gereja, tantangan tidak boleh membuat iman kita menjadi mundur, membuat iman kita menjadi tidak lagi bersemangat. Tetapi tantangan itu membuat kita semakin tangguh, semakin kuat, semakin bersemangat untuk mengerjakan tugas panggilan pelayanan yang diberikan kepada kita, tugas panggilan pelayanan yang diberikan dalam rumah tangga kita, dalam setiap lingkup pekerjaan kita, itu adalah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalaupun ada tantangan, kesulitan, dan hambatan, ingat, di situ Tuhan sedang bekerja. Ketika apa? Ketika kita tidak menyerah, ketika kita tidak putus asa, ketika kita terus-menerus bersemangat berdoa, menaruh pengharapan kita kepada Allah yang Maha Kuasa itu, maka kita akan melihat dalam proses perjalanan hidup kita kebesaran kasih dan kuasa Tuhan yang terus menopang kita, yang terus memampukan kita, sehingga mata rohani kita, mata jasmani kita bisa menyaksikan
betapa besarnya kemahakuasaan Tuhan, betapa besarnya kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kalau Tuhan mengizinkan kita menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak rintangan, pergumulan demi pergumulan, dalam segala apa yang sedang kita kerjakan, kita upayakan, kita impikan, artinya apa? Tuhan sedang memproses hidup kita, memproses iman kita menjadi iman yang teguh, menjadi iman yang tangguh dalam menjalani segala perjalanan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kembali Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga dalam doa kami, supaya ketika banyak tantangan, rintangan, dan kesulitan yang Tuhan izinkan kami alami dalam proses pembangunan iman kami, proses pembangunan hidup kami, bahkan dalam proses perjalanan pelayanan kami menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak mudah menyerah dan putus asa, tetapi menjadikan kami pribadi yang handal di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami, menyaksikan, menerima karya-karya Tuhan yang besar dalam segala proses perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kami. Hamba memohon kepadamu Tuhan, teguhkan dan kuatkanlah iman kami senantiasa dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.